Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan saya berkulit jualan khususan kiai khususan kiai amat alam khususan sana al-Pandan khususan saya khatwan kabeh khususan kiai khususan Abdul Rahman kemudian hadi khususan Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhaddi khususan Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar Asyuyuti nafa'ana Allahu min fitrin amin kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhraja nataij afkarina liibrazi ayat walladzi afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Raudhatul Jannah. Riyadhus Shalihin sama Raudhatul Jannah sering ketukar. Nah, nyawanya kayaknya belum kumpul ini, Pak. Jadi ketukar. Yang sama-sama kita hormati pengurus dan ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah dan juga ketua BPD Telaga Murni Pak Sunyoto, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para hujjaj, para alimil ulama, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya, amin. Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan rizki yang berkah, yang banyak untuk bekal dunia dan akhirat. Dan insya Allah setelah ta'lim kita bisa mengamalkan ilmu pengetahuan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita berbagai nikmat, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali hingga nanti kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, maka kita haruslah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang Allah cintai adalah belajar ilmu agama supaya kita tidak berjalan kepada kesesatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan yang lalu kita sudah bahas, karena bulan Oktober libur ya. Libur, capek. Iya, ngitung amplop. Nah, bulan September kita sudah bahas tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Sekarang kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini adalah natijah, Pak, hasil dari perenungan kita sebagai manusia melalui 4 ayat di surat Al-Fatihah. Kita sudah bahas kemarin bahwa awal kehidupan ada di titik ba, mulai itu awal kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian perjalanan kehidupan kita wajiblah dan haruslah untuk kita awali dengan basmalah. Makanya di awal Fatihah, di awal surat Al-Fatihah pasti diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam menjalankan kehidupan kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupin rizki kita, diperbanyak rizki kita, dimudahkan kita menjalankan kehidupan ini, maka kita haruslah membaca surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Maha Agung, Maha Berkuasa. Beliau memberikan sifat ketika memelihara manusia, memelihara alam semesta dengan 2 sifat yang luar biasa, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Itu cara Allah ya memelihara alam semesta ini. Kemudian dilanjutkan dengan kehidupan kita di dunia, setelah di dunia, yaitu masuk ke alam ruh, alam akhirat. Maka ini adalah kita bisa kaji di tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Apa? Maliki yaumiddin. Rentetan perjalanan hidup manusia dari ayat 1 sampai ayat 4 membuat kita semakin takjub kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengerti bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya, Pak. Manusia itu lemah, manusia itu nggak punya daya apapun jua. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat selanjutnya setelah ayat keempat, ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rentetan kehidupan kita di dunia, di akhirat nanti. Maka kalau kita ingin selamat, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam tafsir Al-Jalalain, aina khussuka bila ibadah minat tauhid wa ghairihi. Jadi tafsir di dalam tafsir Jalalain ini, maksud dari iyyaka na'budu adalah mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak boleh menduakan Allah. Kemudian wa natlubul ma'unah alal ibadah wa ghairiha. Setelah kita beribadah kepada Allah, salat, puasa, zikir, sholawat, pada haji, zakat, sedekah, infak, kita juga meminta ma'unah, meminta bantuan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu semuanya sudah dalam jangkauan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita mulai dari arti perkata. Iyyaka
hanya kepadamulah. Maka kalau kita jadi imam dalam salat atau membaca Fatihah, nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh. Harus ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau iyyaka na'budu sama wa iyyaka na'budu beda artinya, Pak. Kalau iyyaka na'budu tanpa ditasdid, maka artinya cahaya matahari. Ya, berarti kalau iyyaka na'budu kita nyembah sama matahari. Iya, nggak boleh, Pak. Makanya kita kalau jadi imam belajar yang bagus imamnya. Ya, ditalakiin dulu Fatihah kita bener nggak? Karena Fatihah itu termasuk rukun. Ya. Kalau iya, Kak, itu artinya hanya kepadamulah. Kalau iya, Kak, cahaya matahari. Nah, beda. Ya. Kemudian na'budu itu ada domir nahnu. Kami menyembah, bukan sendiri, Pak. Nasta'in, minta pertolongan, minta ma'unah, berdoa kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah dengan nasta'in juga. Artinya kami memohon pertolongan. Ini kan bisa aja iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Tapi di surat Al-Fatihah ayat kelima ini, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa pakai nahnu kami? Enggak a'budu aja. Kok na'budu? Kok enggak asta'in aja? Kok nasta'in? Nah, ini memiliki makna yang luar biasa. Nanti kita pretelin satu-satu. Kemudian iyyaka na'budu itu susunan kalimat dalam bahasa Arab yang unik. Harusnya itu na'buduka, bisa aja na'buduka wa nasta'in wa nasta'inuka, na'buduka wa nasta'inuka, udah begitu aja bisa. Itu maknanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Ini maknanya enggak khusus, Pak. Bisa jadi kalau na'buduka wa nasta'inuka itu bisa jadi itu ibadahnya bukan hanya kepada Allah. Contohnya lagi, aku mencintaimu, Dek. Nah, kalau kita sama istri ngomong aku mencintaimu, Dek. Kalau aku mencintaimu, Dek, itu berarti belum 100% mencintainya. Bisa juga nanti ngelihat ada perempuan cakep ya, dinikahin lagi, akhirnya 2 istri, ada lagi 3 istri, ada lagi 4 istri, bisa aja karena aku mencintai. Tapi kalau udah kata iya, Kak, hanya kepadamulah aku mencintaimu, Dek, berarti nggak ada orang lain, nggak ada makhluk lain yang dicintai kecuali istrinya. Makanya di dalam susunan bahasa Arab harusnya na'buduka, tapi apa subjek objeknya iyaka, ya, kamulah satu-satunya yang aku cintai, gitu loh. Kamulah satu-satunya yang aku cintai. Nah, itu berarti dia adalah yang paling kau cintai, enggak ada yang lainnya. Nah, begitupun dengan ini, Pak. Iyyaka na'budu. Subjeknya di depan dulu. Objeknya di depan dulu, baru subjek dan predikatnya
setelah objek. Iyyaka dulu objeknya. Menyembahnya kepada siapa? Allah. Baru na'budu, subjek dan predikat. Bukan SPOK. Kalau dulu kan kalau kita belajar bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Biasanya kan begitu. Aku mencintaimu. Aku subjek, predikatnya mencintaimu, objeknya mencintai, objeknya adalah mu, kamu. Nah, keterangannya dengan lama misalnya apa, seperti apa gitu. Ini susunan yang benar. Tapi ini dibalik. Kamunya duluan. Baru aku mencintai di belakangnya. Nah, makanya kamulah yang aku cintai gitu. Ini berarti hanya dialah yang kamu cintai. Maka di sini juga sama, Pak. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini hebatnya kalimat di surat Al-Fatihah ayat kelima. Kemudian yang lebih hebatnya lagi, Pak, yang lebih luar biasanya lagi, iyyakanya diulang 2 kali. Kan bisa aja iyyaka na'budu wa nasta'in. Kok ini diulang 2 kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyakanya diulang 2 kali. Kata para ulama, ini wa takriru iyyaka yufidul ihtimam. Karena ini diulang 2 kali, maka ini bermakna penekanan. Gak boleh kita menyembah selain Allah, dan gak boleh kita meminta pertolongan doa selain kepada Allah. Ini penekanan banget ini, Pak. Makanya di ibadah kita hanya kepada Allah dan minta pertolongan juga kepada Allah. Artinya ini masalah kemurnian ibadah. Maka kalau kita ibadah jangan sampai kita berbuat syirik, berbuat musyrik. Berbuat syirik kan ada 2 nanti. Ada syirkul azim, ada syirkus shaghir. Kemarin udah bahas tuh, Pak. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang besar contohnya apa? Menyembah selain Allah. Memohon pertolongan atau berdoa kepada selain Allah. Minta pertolongan sama kuburan, minta pertolongan sama bangsa jin, minta pertolongan kepada makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada syirkul azim. Ada syirkus shaghir, ibadah dia riya, ibadah dia sum'ah, ibadah dia pengen dipuji, ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi ibadah pengen dapat keduniawian. Ini nggak boleh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa na'budu wa nasta'in? Kenapa di kalimat na'budu itu domirnya nahnu yang tadi saya sampaikan, bukan abudu. Ini berarti agama kita adalah agama yang sosial, bukan sendiri-sendiri, Pak. Saya pengen masuk surga, dewekan. Saya pengen masuk dapat kenikmatan, dewekan. Nggak boleh, Pak. Bahkan kalau kita lagi doa, habis selesai salat, astagfirullahaladzim, beristighfar, ampunilah aku ya Allah, wali walidaya, dan ampunilah dosa-dosa orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan doa orang-orang muslim dan muslimat. Nah, ini berarti setiap ibadah kita adalah ibadah sosial. Contoh, Sholat memang bisa aja ibadahnya kita fardiyah di rumah, tapi keutamaannya sedikit. Maka kita dianjurkan adalah sholat di masjid. Kata baginda Rasul,
man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, mutatahhiran, dalam keadaan bersuci, ila salati maktubatin, untuk menjalankan salat maktubah, salat fardiyah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, seperti orang yang haji dengan berkain ihram. Maksudnya apa ini Pak? Jadi kalau kita pergi haji, pergi melaksanakan salat, melaksanakan ibadah jamaah di masjid, itu setara pahalanya dengan pergi haji. Tapi dengan syarat wudunya di rumah, ngambil mikotnya di rumah. Bahkan kalau kita sholat jamaah diutamakan di saf awal Pak. Saya ada ngisi khutbah di masjid Baitur Rahim Permata Cikarang Timur Pak. Kalau saya udah mau sholat, mau pergi udah datang tuh, itu saf pertama itu udah penuh Pak. Jadi orang itu perebutan saf, berdulu-duluan saf. Ya, makanya apa? Karena ada hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang sholat jamaahnya paling depan. Nah ini, makanya kalau kita jangan di belakang aja, duluin Pak, di depan, sholat langsung di depan. Ini adalah bagian daripada mencari keberkahan, mencari keutamaan. Jangan udah silakan maju, jangan. Kalau dalam keadaan kita sholat, duluan, maju duluan, gak usah disilahkan. Ya kecuali dia jadi imam dah, silakan, ayo monggo imam. Karena yang utama itu bukan jadi imam, yang utama itu di shaf awal. Ini utama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, berarti kalau begitu ibu-ibu nggak utama dong. Kenapa? Karena ibu-ibu sholatnya di rumah. Pak, sebenarnya di dalam Islam, seorang wanita itu juga dianjurkan sholat di masjid. Dianjurkan, tapi dengan 3 syarat. Ya. Jadi kalau kita punya seorang istri senang ngaji, ya di masjid, senang sholat jamaah di masjid, nggak apa-apa, silahkan. Ada syaratnya. Syarat yang pertama, perempuan pergi ke masjid, melaksanakan sholat jamaah, melaksanakan taklim bulanan misalnya di masjid, 3 syarat. Yang pertama, wanita itu harus izin dulu dengan suaminya. Izin. Dalam hadis baginda Rasul, idza sta'dzanaka nisa'ukum ilal masjidi fa'dzanu lahunna. Jika istri kalian meminta izin, maka minta izin untuk ke masjid, untuk ibadah ke masjid, maka izinkanlah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kasih tahu istri kita, kalau mau pergi ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kita nggak ada di rumah, izin, Pak saya ke masjid ya, gitu. Karena ketika kita tinggal kerja, istri kita lagi di rumah dan kita mengetahui istri kita diam di rumah. Maka adab seorang istri kepada seorang suami, ketika dia pergi ke rumah, izin dulu kepada suaminya. Susah ya, sekarang ada WA, gampang. Atau sebelum berangkat ngomong agendanya, Pak, saya mau pergi ke SGC. Habis pergi ke SGC makan bakso. Habis makan bakso makan mie ayam. Habis makan mie ayam beli ke warung bongkok, mau beli sayur-sayuran. Habis itu ngaji bulanan. Habis itu ngaji tahsin. Nah gitu. Kasih tahu suami. Jadi kalau kita nanti pulangnya cepat, misalnya PT-nya ada demo, pulang cepat, kita nggak kaget sama istri kita yang nggak ada di rumah. Maka istri yang beradab itu jangankan untuk keperluan pribadinya,
seperti sosialita dan lain sebagainya. Untuk pergi ke masjid aja dalam Islam itu diharuskan seorang istri minta izin kepada suami. Dulu ada ibu-ibu wali murid yang ngobrol, "Pak Ustaz, saya mau taklim sama suami, nggak boleh Pak Ustaz. Ini gimana?" Ya kalau ibu nggak boleh ya udah nggak usah. Karena ridho dari suami itu penting. Ya. Tapi kita sebagai seorang suami kasih kesempatan dia buat ibadah. Kasih kesempatan dia buat jamaah. Udah pergi sana. Nggak apa-apa. Saya izinkan. Maka kalau seorang istri itu, istri kita meninggal dunia, kita ngomong begini aja, "Saya ikhlas dan saya ridhoi kamu." Insyaallah husnul khotimah nih istri. Maka kalau kita punya istri meninggal, ikhlas, ridho, biar dia merasa bahagia Pak nantinya. Jadi ikhlaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tamna'u nisa'akum al-masajid.' Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian pergi ke masjid. Idza sta'dzanaka ilaiha, jika mereka meminta izin, maka izinkanlah." Tuh, jadi boleh dalam Islam, Pak. Wanita itu jamaah, apalagi alhamdulillah Masjid Raudhatul Jannah ada tempat khusus linnisa, khusus perempuan. Kalau di Mesir tuh, Pak, perempuan sholat Jumat, Pak. Jadi ada di atas tuh, saya tinggal di Hayy Ashir, Mahato Jami, Hayul Ashir. Hayul Ashir itu desa 10, Hayul Ashir. Ada desa 7 namanya Hayy Syabi', ada desa yang ke-6 namanya Hayy Syadi, ada yang desa 4 namanya Hayy Rabi'. Nah, saya tinggalnya di Hayy Ashir, apa namanya, desa ke-10. Kalau turun di Mahato Jami', Mahato Gami'. Nah, itu ada masjid namanya Nurul Huda. Kalau sholat Jumat, ibu-ibu lagi ngikuti sholat Jumat di atas, boleh, boleh. Yang penting ada tempat yang khusus. Ya, maka syarat ketiga, ketika wanita itu pergi ke masjid, jangan sampai ikhtilat. Tahu ikhtilat? Dalam Islam itu ada namanya kholwat, ada namanya ikhtilat. Kholwat itu artinya berduaan di tempat sepi, itu namanya kholwat. Kalau ikhtilat, bercampur baur sehingga nanti bisa bersentuhan. Nah, itu ikhtilat. Maka kalau kita di masjid ada tempat khusus wanita. Ya, pulangnya juga ada jalur khusus wanita. Toiletnya ada khusus toilet wanita. Nah, ini alhamdulillah sini ada nih apa tempat sholat untuk perempuan. Nah, istri-istri kita ajak, mah pergi kita sholat jamaah. Ustaz, saya punya anak, anaknya bawa jamaah, biarin tidurin, diletakin di depan gitu. Nah, itu bagian daripada kita beragama, mendapatkan keutamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya. Masalah ikhtilat. Kalau kholwat itu namanya berduaan. Kalau ikhtilat bercampur baur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaman nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri perempuan hina yaqdi taslimah, berdiri ketika selesai salam. Artinya Allahumma lantas salam gitu, Pak. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan kebanyakan tadi juga saya kan sholat terlambat ya. Itu habis salam mungkin doa sebentar, habis itu udah pergi. Ya. Ini di zaman Nabi perempuan juga sholat di masjid. Ini
Qaman nisa hina yaqdi taslimah. Perempuan itu berdiri setelah selesai salam. Wa yankutu huwa fi maqamihi yasiran qabla ayyakum. Rasulullah sendiri tetap berada di tempatnya beberapa saat sebelum beliau berdiri. Artinya wanita dulu yang pulang, wanita dulu yang selesai sholat. Kalau memang pintu masjidnya itu cuma satu, Pak. Karena keadaan pintu masjid di baginda Nabi itu cuma satu. Ini menandakan bahwa jamaah ibu-ibu di zaman Nabi banyak, Pak. Ini ya, sampai baginda Nabi wayam kutu diam dulu. Selesai salat diam dulu. Biarin perempuan yang keluar dulu. Ya. Qala narallahu a'lam an dzalika kana likai yang sarifan nisa. Kami menilai bahwa dengan dilakukan ini, kata Ummu Salamah, ya, wanita lebih dulu meninggalkan masjid qabla ayudrikuhunna ahadun minar rijal, supaya tidak berpapasan dengan kaum pria. Nah, ini dalilnya hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau wanita itu justru juga di dalam Islam boleh, dan bahkan di zaman Nabi perempuan juga banyak yang salat berjamaah di masjid. Yang ketiga, tadi yang pertama izin, yang kedua tidak boleh ikhtilat, tidak boleh bercampur baur. Kan ada apa ya, aliran yang geblek itu di mana tuh? Ya, itu sholat perempuan sama laki sejajar, ya, bahkan ikhtilat laki perempuan ada tuh, aliran apa tahu itu ya, nggak boleh. Yang kedua, perempuan kalau sholat jangan pakai minyak wangi yang berlebih-lebihan, karena ayyuma imra'atin asabat bahuran fala tashhad ma'anal isya'il akhirah. Kata baginda Nabi, wanita mana saja yang pakai wangi-wangian, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Hadir apa, hadis riwayat Muslim. Ini berarti wanita kalau pergi ke masjid pakai minyak wanginya secukupnya buat menghilangkan bau badan saja gitu. Nggak boleh sampai setrak, ya. Nggak boleh kebanyakan sampai kalau lewat tuh nggak hilang, Pak. Berjalan 30 meter nggak hilang. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Ya, bahkan baginda Nabi, siapa wanita yang pakai minyak wangi jangan sholat bersama kita, sholat isya. Ini menandakan wanita diperbolehkan sholat jamaah, tapi dengan syarat itu nggak boleh pakai minyak wangi. Kemudian ada lagi, idash hidat ihdakunnal masjida fala tamassana tiban. Jika salah seorang dari kalian wanita mendatangi masjid, maka janganlah memakai harum-haruman. Hadis riwayat Muslim. Wah, ini berarti kan ada apa ya, di beberapa kelompok pemahaman Islam, perempuan itu bagusnya di rumah, ya, bagusnya di rumah. Pak, kalau perempuan itu bagus di rumah, ada alasannya. Apabila perempuan itu punya apa, hajat, keperluan di rumah. Contoh, punya anak kecil, kalau dibawa ke masjid anak kecilnya mengganggu. Lah, ini istrinya di rumah, suaminya bawa bocah kecil, yang bocah kecilnya belum memayis, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, sholat jamaah nggak khusyuk, ada apa, kacamata taruh diinjak itu, Pak. Terjadi, Pak. Saya pernah itu ya, di sholat di masjid. Kan kalau saya biasanya kacamata saya taruh di depan, keinjak ini, Pak. Ya, udah mengganggu sholat, merugikan orang. Maka kalau kita punya anak, boleh bawa ke masjid, tuntun, duduk di samping kita, lihat kondisi anak-anak kita. Kalau anak kita kan ada anak yang hiperaktif, yang kalau diam bentar aja udah kanan
kiri. Nggak apa-apa kalau itu masih diem. Ini udah lari kemana kemari. Ini termasuk orang yang mengganggu sholat ini Pak. Yang dosa siapa? Bapaknya. Ibunya yang di rumah juga sama dosa. Kok dosa Pak Ustadz? Lah iya. Boleh masjid itu penuh sama anak-anak boleh. Tapi didiklah anak-anak kita. Ajarkanlah anak-anak kita untuk sholat yang khusyuk. Dan itu tanggung jawab. Nah, ini terjadi Pak. Saya ceramah di Pesona Gading. Waktu dulu. Ya di Pesona Gading. Saya ceramah. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, Bapak RT kita bikin peraturan khusus Pak Ustadz. Apa peraturannya Bu? Peraturannya kalau ada ayam yang macokin pohonan atau tanaman tetangga, maka ayamnya boleh diambil, dipotong, digoreng, dimakan sama begitu. Hukumannya begitu loh Pak. Itu terjadi di Pesona Gading waktu dulu. Ya, saya bilang nggak boleh. Ibu nggak boleh nyalahin tuh ayam. Pak RT nggak boleh nyalahin ayam. Ayam mah emang pugu, dia nggak paham. Maka yang disalahkan siapa? Pemilik ayamnya. Ayam nggak bisa dihukum. Anak-anak yang lari kanan kiri nggak bisa. Wah itu mah biarin. Ajar anak-anak. Enggak Pak. Kewajiban seorang bapak, ibu didik anak-anaknya. Makanya kalau kita bawa anak, istri ajak. Bawa ini mah istri di rumah, nggak ngajak. Akhirnya bawa anak ke masjid, ya ngeganggu jamaah yang lain. Ini ada yang salah nih Pak, pemahaman dalam berislam kita. Kalau gue bawa anak samping, saya punya anak 2 Pak. Kalau saya ajak jamaah, saya punya nama Omar yang kemarin disunat. Saya paham, anak saya Omar ini nggak bisa diem, karena dia hiperaktif, beda sama abangnya. Kalau abangnya sholat samping, walaupun kanan kiri nggak apa-apa, ngelihat kanan kiri nggak khusyuk nggak apa-apa. Itu tarbiyah, ajak samping kanan kita. Tapi saya punya anak namanya Omar, berangkat lari kanan kiri, besok nggak usah mau sholat, belajar dulu. Kalau udah tamyiz, udah mengerti baik dan buruknya, baru ajak sholat. Ini bocah belum mengerti mumayyiz, akalnya belum tamyiz, belum memahami. Kalau kan ada anak yang kita bilang nggak boleh nakal ya dek, mau. Tapi kan ada nggak boleh nakal, tetap nakal. Begitu. Karena berbeda masing-masing cara menangkap perintah dari orang tua. Nah, kalau anak kita sudah bisa menangkap perintah orang tua, kamu diem di sini, jangan kemana-mana. Berarti ini anak boleh bawa ke masjid. Bukan masalahnya belum sunat. Kan ada aneh lagi orang yang bilang kalau anak belum sunat jangan dibawa. Berarti dia membawa najis. Ya ini ada lagi yang begini nih. Anak yang belum sunat nggak apa-apa bawa di masjid. Walaupun dia kan belum nggak dicelekin kan, kalau misalnya kelamin laki-laki kan kalau ngebersihin yang belum sunat tuh kan kudu dicelekin Pak ya. Karena di bagian ini belum bersih. Anak saya tuh kemarin lagi sunatan tuh Pak. Ketika dibuka itu ternyata memang banyak sumbatan-sumbatan, banyak sisa-sisa kencing yang belum bagus pesakitan tuh. Ini ternyata dalam Islam tuh hebat. Ya, ternyata ketika dicelek ternyata banyak kotoran yang masih tersisa kayak ingus, warnanya putih ke kuning-kuningan. Kata dokternya kalau ini nggak cepet-cepet nanti jadi, kalau pipis jadi sakit, kalau diantepin bisa jadi penyakit kelamin atau tumor dan lain sebagainya. Ini Islam luar biasa. Makanya Pak, hampir sekarang penduduk dunia itu 70%-nya itu sekarang sunat semua. Walaupun dia non muslim, sekarang sunat. Kenapa? Kalau mereka sunat itu karena kesehatan. Kalau kita sunat karena kewajiban dan anjuran dalam agama Islam. Itu luar biasa. Jadi kalau ada anak yang belum sunat nggak apa-apa sholat berjamaah dengan kita. Iya, menyentuh nggak apa-apa. Karena apa? Karena anak kita, walaupun nih misalnya kita habis pipis, kemudian kita ceboknya kurang bersih. Ya, kemudian kita salaman, orang itu nggak jadi najis Pak. Yang najis adalah apa?
badan. Kita boleh gak punya badan, belum wudu, belum apa baju kita kotor, kita lewat masjid boleh. Gitu. Selama najisnya itu tidak najis yang membawa yang bisa menyambarkan. Ada najis basah, ada najis kering, Pak. Kalau najis kering kita tempel di sini, nanti dia ini nggak nyamber. Tapi kalau najis basah bisa nyamber. Nah, ini nanti pembahasannya di Izalatun Najasah, di fikih, di Fathul Qorib, nanti kita bahas. Kalau selama najis itu dia sholat jamaah dan dia memang cuma di kulupnya saja, maka itu nggak jadi masalah. Gitu namanya anak-anak. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 tuh buat perempuan. 1, perempuan kalau pergi ke masjid izin kepada suami. Yang kedua, jangan sampai ikhtilat. Makanya kalau bapak punya masjid, ya ada tempat khusus masjid buat perempuan, kamar mandi buat khusus perempuan. Yang ketiga, ya jangan memakai wangi-wangian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ini salat jamaah nih. Oh, salat jamaah ini anjuran dan bahkan bagian daripada yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Oh, berarti na'budu, kami menyembah bareng-bareng. Yang kedua, masalah zikir. Zikir, Pak. Zikir itu juga dianjurkan dengan berjamaah, Pak. Iya, dianjurkan secara berjamaah. Ini ada hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri annahuma syahida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qaumun, tidak duduk suatu kaum, yadhkurunallah, mereka duduk sembari berzikir kepada Allah azza wajalla, illa afathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Nih Pak, ini kita lagi zikir nih berjamaah. Jadi kalau Bapak jangan hiraukan orang yang bilang zikir berjamaah bid'ah, zikir berjamaah enggak sunnah. Salah. Zikir berjamaah dianjurkan dalam Islam. Kalau bisa setiap kita zikir jamaah, maka di dalam Islam itu di dalam NU biasanya kita ngikutin Thariqah. Thariqah mu'tabarah, thariqah yang disahkan dalam yang itibar, yang besar seperti Saziliyah, ya, kemudian Naksabandiyah, boleh. Saya dulu di Mesir ikut thariqah Burhaniyah. Thariqah di Mesir ada Burhaniyah. Alhamdulillah saya sudah di Beat, cuma di Indonesia tidak ada thariqahnya. Sehingga udah sampai di Mesir aja. Intinya ketika saya berthariqah Burhaniyah itu supaya mendalami ilmu tafsir, karena di thariqah Burhaniyah itu mereka kalau zikirnya zikir tafsir Quran, ya, membahas masalah keistimewaan Al-Quran sehingga membuat kita semakin dekat dengan Allah. Tuh senang saya seperti itu. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Rasul bilang, la yaqudu qauman yadhkurunallah. Tidaklah suatu kaum yang bersama-sama berzikir kepada Allah illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat yang mengelilingi. Maka Pak, kalau kita lagi zikir itu adem, tenang, nyaman, sampai ketidur-tidur itu Pak. Iya, kenapa? Malaikat itu bersemayam mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ketika malaikat mengelilingi kita, doain kita sehingga malaikat akan memberikan rahmat buat kita. Doain kita, malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kita seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, turunlah ketenangan di dalam batin. Wa dzakarallahu ma fi man indah, ya. Dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, maka Allah juga menyebut nama kita di makhluk-makhluknya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa masjid ini Raudhatul Jannah, jangan sampai tidak berzikir. Saya amalin Pak di masjid saya. Bahkan di masjid saya itu jarang habis
sholat semua zikir. Anak-anak santri wajib zikir. Bahkan setiap malam Kamis kita zikir Ratibul Hadad, malam Ahad zikir Ratibul Atos. Ya, kemudian setiap bulan sekali kita isi gosah. Ya, itu bagian daripada kita untuk berzikir kepada Allah dan dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir. Kemudian, Ustaz, zikirnya keras apa lembut? Wah, keras Pak, nggak apa-apa, dengan suara lantang. Ini ada dalilnya. Ani bin Abbas qala anna raf'al saut, sesungguhnya mengangkat suara bizikri, ketika berzikir, hina yang sorifun nas minal maktubah, ketika selesai sholat maktubah, karena ala ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada di zaman Nabi. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi zikir ba'da salat dengan suara keras itu di zaman Nabi ada. Jadi orang yang nggak zikir nggak dapat keutamaan. Kalau kita utama zikir bersama-sama dulu. Kan Pak Ustadz, kalau orang kan kalau doa jangan bersama. Doa juga nanti ada dalilnya nih, berdoa bersama. Ada dalilnya. Tapi karena waktunya sudah habis, bulan depan kita bahas. Doa bersama juga. Oh kan Ustadz, hajat kita kan beda-beda. Makanya Pak, kalau kita jadi imam, doanya jangan yang khusus-khusus. Doanya yang umum-umum aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu aja. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Begitu doanya. Rabbana Rabbana hab lana min azwajina. Itu Rabbana atina. Gitu, doanya yang umum-umum aja. Yang bisa dipahami ini doanya apa baik. Mentang-mentang dia belajar tasawuf, doanya ini dibaca semua. Orang kan amin, nggak paham. Makanya kalau jadi imam, itu doanya jangan panjang-panjang. Yang penting kita udah melaksanakan doa bersama aja. Kalau bisa, Rabbana atina fid dunya hasanah amin, wa fil akhirati hasanah amin, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Udah apa-apa cukup. Jangan bilang wah ini dia mah nggak bisa doa. Pak, doa yang bagus itu ya adalah doa berjamaah Rabbana satu jagat. Itu semua doa udah kesampur, ngumpul jadi satu. Makanya kenapa sih Ustaz kalau misalnya kita ngawalin acara ada Fatihah, mau doain orang Fatihah. Al-Fatihah itu adalah bagian daripada untuk mengistijabah doa-doa kita. Itu bacaan Quran sapu jagatnya bacaan Quran ada di surat Al-Fatihah. Sapu jagatnya doa ada di Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi enggak usah panjang-panjang Pak kalau kita doa jadi imam. Secukupnya saja. Jangan sampai saya pernah Pak, saya kan sekolah di Al-Makmur tuh, di MTS Al-Makmur. Dulu itu Al-Makmur kiainya luar biasa, ada Kiai Abu Bakar, Kiai Rafiuddin pengajarnya. Kalau lagi sholat Johor tuh Pak, doanya sampai dari begini Pak, sampai begini Pak. Amin. 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 Udah lemes Pak. Manaan kita kagak ngerti apa yang didoa. Jadi kalau kita jadi imam doanya yang umum-umum aja lah, nggak usah lama-lama. Habis selesai kita zikir bersama, kemudian kita doa bareng-bareng. Nah itu doa sendiri-sendiri, maksud doa sendiri-sendiri. Nah itu bagus ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah siang ya, kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita di kali ini mendapatkan pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan kita yang luar biasa yang sudah sering diamalkan di kita. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah rizkinya, panjangkan usianya. Amin. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin insyaallah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya farijal ham ya kashfal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim wa ya dafi'al bala ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan atau ada kata-kata yang kurang pas saya sampaikan di masjid ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah setiap kata-kata, kalimat dan huruf yang Bapak dengarkan di majlis ini mudah-mudahan insyaallah mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum waridwalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada pagi ini yang telah disampaikan